Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola cover botol seperti ini. Perpaduan motif crocodile stitch dan jaring, dan ini botol yang akan saya cover. Teman-teman tidak perlu khawatir, nanti untuk ukuran yang lebih besar polanya akan menyesuaikan. Jadi ini langsung ada gantungannya seperti ini, tali serut ya. Terlihat cantik, jadi bisa digantung. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang polycherry, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kemudian ini adalah botol yang akan saya cover, ukurannya berbeda ya. Ini adalah salah satu varian dari produk terbaru Scarlett, yaitu varian kopi, body scrub varian kopi, shower scrub juga kopi, dan hot body lotion dengan varian Jolly. Nah, produk ini sangat recommended ya buat teman-teman, karena produk ini dibuat dari bahan alami yang mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa meningkatkan membuat kulit terlihat lebih cerah. Dan juga produk ini sudah terdaftar secara resmi di BP POM. Nah, ini ya. Kemudian ketika pengetesannya tidak dites terhadap hewan, dan juga tidak perlu khawatir sudah terdaftar di Majelis Ulama Indonesia sebagai produk halal. Nah, untuk body scrub ini digunakan sebelum mandi ya. Untuk teksturnya ini sangat lembut dan ada butiran-butiran halusnya. Nah, sebentar saya buka. Nah, seperti ini ya, ada butiran halus, jadi tidak akan membuat iritasi di kulit. Jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan tenang. Nah, setelah dengan body scrub dan dibilas air, selanjutnya penggunaan berikutnya itu adalah penggunaan shower scrub. Nah, shower scrub yang ini variannya kopi, jadi ini cukup wangi ya. Varian kopi wangi, juga mengandung glutathione. Ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan sisa kotoran di kulit, jadi bisa membuat kulit terlihat lebih cerah. Nah, jadi setelah menggunakan shower scrub dan dibilas dengan air, setelah mandi tinggal menggunakan bagian body lotion. Untuk body lotion ini variannya Jolly. Ini wanginya juga enak. Jadi seperti produk Scarlett yang lain, wanginya betul-betul enak dan tidak terlalu menyengat ya. Guna untuk body lotion ini bisa melembabkan dan mencerahkan. Teksturnya lembut ya. Nah, seperti ini teksturnya lembut, mudah menyerap di kulit dan tidak terasa lengket. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan langsung hasilnya terlihat lebih cerah dari tangan saya yang sebelah kanan. Jadi buat teman-teman saya sangat recommended produk ini. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang bagus, memang sebaiknya menggunakan satu paket ya. Jadi jangan satu-satu. Dan buat yang berminat untuk mencoba produk ini, silakan cek di kolom deskripsi, akan saya sertakan link Instagram dan link Shopee. Jadi teman-teman bisa berbelanja tanpa khawatir produknya asli atau tidak, karena link yang saya bagikan adalah link resmi dari Scarlett. Sekarang kita akan lanjutkan membuat rajutan. Nah, untuk rajutan ini kali ini saya gunakan dulu warna hijau. Saya akan cover botol yang ini dan ini ya. Ini ukurannya sama, sementara yang di scrub kan ukurannya lebih besar. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, polanya fleksibel, tinggal dilebarkan saja untuk bagian dasarnya untuk ukuran botol yang lebih besar. Jadi pertama kita akan buat awalan magic ring dengan 2 rantai. Satu, 2, 12 DC di ring. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rapatkan. Beri penanda di DC yang terakhir. Akhir lingkaran kita akan slip stitch ya. Slip stitch di puncak DC pertama. Ini di puncak DC pertama slip stitch. Dua rantai, 1, 2. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan increase DC. Increase DC pertama dimulai dari tempat kita slip stitch. Increase DC kedua. Increase DC ketiga. Increase DC keempat. Increase DC kelima. Increase DC keenam. Increase DC ketujuh. Increase DC ke-8. Increase DC ke-9. Increase DC ke-10. Increase DC ke-11. Dan terakhir di penanda increase DC ke-12. Letakkan kembali penandanya. Akhir lingkaran slip stitch di puncak DC pertama. Dua rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC increase. 1 DC dimulai dari tempat kita slip stitch. Increase DC. Ulangi 1 DC. Increase DC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Pengulangan terakhir 1 DC. Terakhir di penanda increase DC. Letakkan kembali penandanya. Akhir lingkaran slip stitch di puncak DC pertama. 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 2 kali increase DC. DC pertama dimulai dari tempat kita slip stitch. DC kedua increase DC. Ulangi DC pertama, DC kedua, increase DC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Pengulangan terakhir DC pertama, DC kedua, terakhir di penanda increase DC.
Letakkan kembali penandanya. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Sebentar. Nah, saya rasa lingkarannya ini sudah cukup ya. Jadi tinggal sesuaikan dulu dengan ukuran botol yang akan kita cover. Di sini saya ambil botolnya, jadi nah seperti ini sudah pas. Tapi kalau teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, lingkarannya tinggal ditambah saja ya. Nah, untuk yang ini juga sudah pas karena ukurannya sama. Jadi kalau yang untuk shower body scarf ini ukurannya masih kurang, jadi untuk lingkaran berikutnya tinggal ditambah menjadi DC 3 kali increase. Kalau teman-teman punya botol yang lebih besar dari ini dan ukurannya lebih besar lagi, tinggal ditambah lagi untuk lingkaran berikutnya DC 4 kali increase. Jadi penambahannya seperti itu ya, hingga ukuran bagian bawahnya ini pas seukuran botol yang akan kita cover. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mulai motif untuk bagian yang pertama. Jadi setelah 2 rantai, tambahkan 2 rantai, skip 2 lubang, 1, 2, increase DC di lubang berikutnya. Dua rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini, jadi berselang-seling ya. Ulangi lagi, 2 rantai, skip 2 lubang, increase DC di lubang berikutnya. Dua rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya. 2 rantai, skip 2 lubang, increase DC di lubang berikutnya. 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya. Nah, ulangi berselang-seling ya. Jadi DC skip increase, DC skip increase, seperti itu hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Ini sesudah DC 2 rantai, skip 2, increase DC di lubang berikutnya. Kemudian 2 rantai. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, di sini ada penanda. Jadi sampai di tempat penanda itu ada 3. Jadi yang 2 rantai awal ini masuk hitungan yang ini ya. Langsung kita slip stitch di rantai kedua. Nah, di sini rantai kedua, slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Kita akan mulai motif sisiknya. Di bagian increase DC ini kita akan isi di bagian 1 DC nya dengan 5 buah DC. Jadi ini kita isi 5 DC ya, miring seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian 1 rantai, lalu ke sisi sebelahnya ya, ini kan increase tadi, kita isi bagian DC berikutnya dengan 5 DC seperti tadi. Jadi kita putar sedikit menyamping. Nah, seperti ini kita isi 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, dan DC yang kelima. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung menuju DC yang 1 ini, kita isi atasnya dengan 1 SC. 1 SC di puncak 1 DC.
Selesai motif krokonya, langsung kita lanjutkan. Ulangi lagi di bagian increase DC ini. Di salah satu DC-nya kita isi 5 buah DC. 1 2 3 4 5. Satu rantai, kembali ke sisi sebelahnya 5 buah DC. 1 2 3 4 5. Selesai yang kedua. Lanjut di puncak DC kita isi 1 SC. Nah, seperti ini ya polanya. Kita lanjut mengisi bagian motif krokonya di bagian setiap increase DC ya. Seperti ini bagian increase-nya. Jadi motif krokonya di bagian increase. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. 1 kali motif kroko terakhir. Lanjutkan 5 DC di salah satu increase. Satu rantai, 5 DC lagi di increase DC yang satunya. Nah, selesai motif kroko yang bagian kedua ya. Kita langsung slip stitch di atas tempat motif yang awal DC ini. Nah, di sini slip stitch, tarik benangnya panjang-panjang. Kita akan menutup bagian tusukannya agar tidak terlepas ya. Nah, lewatkan benang besarnya melalui lubang yang ini. Tinggal kita tarik. Jadi kita mengunci motifnya agar tidak bergerak. Nah, seperti ini dia. Jadi dia tidak terlepas lagi. Nah, sudah kuat. Untuk selanjutnya saya akan mengganti ke warna yang kedua. Di sini saya gunakan warna pink Fanta, masih dengan benang polycherry. Pertama saya akan buat dulu awalan slip knot atau awalan rantai. Kemudian sisipkan di bagian yang kita kerjakan. Untuk menyisipkan pergantian warna, kita sisipkan di tengah-tengah ini ya. Jadi jangan di pinggir, jadi kita sisipkan di tengah-tengah. Sini, sini, atau di bagian manapun, yang penting di tengah-tengah. Nah, di sini saya sisipkan, tarik, langsung 2 rantai, 1 2. Nah, benangnya hijau jangan diputuskan. Kita akan mengulang kembali motif bagian yang pertama, tapi kali ini akan lebih mudah ya. 2 rantai, kita langsung loncat. Nah, di bagian atas 1 DC yang tengah-tengah ini kita buat increase DC. Lalu 2 rantai, langsung kita loncati tepat di bagian tengah motif, kita buat 1 DC. 2 rantai, di antara motif kroko tengah-tengahnya kita buat increase DC. 2 rantai, di tengah-tengah motif kroko 1 DC. Nah, jadi tidak terlalu sulit ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. 2 rantai, di antara kedua motif kroko ini increase DC.
Nah, kemudian 2 rantai, dan akhir putaran kita slip stitch di rantai kedua. 1 2 di sini slip stitch 1 rantai. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian krokonya, motif bagian yang kedua. Kita akan isi 5 DC di salah satu DC dari increase ini. 1 2 3 4 dan yang kelima. Nah, untuk bagian satu rantainya kita ganti dengan SC. Jadi ini kita lebarkan ya. Nah, ini ada 1 DC baris bawah, langsung kita kaitkan 1 SC di bagian DC ini. Ini untuk mencegah motif krokonya tidak bergerak. Nah, seperti ini ya, langsung 1 SC. Hasilnya seperti ini, jadi dia mengunci, ujungnya tidak akan melenting ya. Selanjutnya di bagian DC berikutnya kembali kita isi 5 buah DC. 1 2 3 4 dan yang kelima. Selesai. Lalu 1 SC di 1 DC yang ini. Nah, 1 selesai ya. Jadi dia mengunci ke bawah, tidak melinting ke atas. Lanjutkan motif kroko di increase DC berikutnya. 5 DC di salah satu sisi. Kemudian SC di bagian DC baris yang bawah. Lalu lanjut 5 DC di sisi sebelahnya dari increase DC. Nah, selesai. Langsung 1 SC di puncak 1 DC baris yang ini. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Saya akan membuat satu motif kroko terakhir ya. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan. Nanti kita akan ganti benangnya ke warna hijau lagi. 5 buah DC di salah satu increase DC. Nah, kemudian SC di bagian DC baris yang bawah. Lanjutkan 5 DC lagi di sisi sebelah dari increase DC. Nah, selesai ya. Langsung kita slip stitch di bagian atas DC yang ini. Lalu kunci motifnya. Tarik lebar seperti tadi, lewatkan benang utamanya. Nah, motifnya terkunci seperti ini. Sudah selesai satu putaran. Kita ganti kembali ke warna hijau. Jadi langsung saja ambil warna hijau, dan seperti biasa kita sisipkan tepat di tengah motif kroko ini. Langsung 2 rantai. Nah, jadi selanjutnya kita kembali ulang ya. Sama seperti tadi, bagian yang pertama 2 rantai di antara 2 motif kroko buat increase DC. Dua rantai.
Langsung di tengah-tengah motif kroko dengan 1 DC. 2 rantai di antara increase DC. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan, nanti setelah ini akhir putaran slip stitch ya di rantai kedua. Langsung ganti motifnya ke bagian yang kedua ya, sama seperti yang merah jambu. Nah, ini sudah selesai, satu putaran lagi yang warna hijau. Jadi kalau teman-teman ingin menambah motif krokonya beberapa baris lagi boleh ya. Saya rasa yang saya sudah cukup sampai di sini. Dan ini di akhir putaran saya akan slip stitch 1 rantai. Nah, benangnya merah jambu jangan kita putuskan, tetap saja ya. Selanjutnya kita akan mulai membuat SC berkeliling. Pertama, dimulai dari tempat kita slip stitch 1 SC. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. Lalu di bagian belakang motif kroko ini kan ada 2 rantai, ini kita isi dengan 2 SC. Kemudian di tengah-tengah motif kroko kita isi 1 SC. Di bagian 2 rantai 2 SC. Di antara motif kroko 1 SC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan di bagian 2 rantai 2 SC. Di tengah-tengah 1 SC. Di bagian 2 rantai 2 SC. Dan di antara 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, sudah selesai mendekati akhir putaran. Di bagian 2 rantai terakhir isi dengan 2 SC. Nah, lalu kita slip stitch di puncak SC pertama yang kita beri penanda tadi. Slip stitch ganti warna ke warna pink. Satu rantai. Nah, selanjutnya kita akan mulai motif jaringnya ya. Pertama di tempat kita slip stitch ini kita buat 1 SC dulu. Kemudian jangan lupa penandanya 5 rantai 1 2 3 4 5, skip 2 lubang 1 2, di lubang berikutnya 1 SC. Ulangi 5 rantai 1 2 3 4 5, skip 2 lubang, di lubang berikutnya 1 SC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan 5 rantai, skip 2 lubang, 1 SC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran ya, hasilnya seperti ini. Setelah SC 5 rantai, nah kita skip 2 lubang, terakhir kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda atau puncak SC. Langsung kita ganti slip stitch, ganti warna ke warna hijau. Kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, kembali kita ulang ya motif jaring dengan cara yang berbeda untuk awal. Jadi di bagian 5 rantai kita ambil tengah-tengahnya, di rantai ketiga langsung kita loncat, kita buat 1 SC. Nah, jangan lupa beri penanda di SC yang pertama ini. Kemudian kita ulang lagi seperti tadi, 5 rantai 1 2 3 4 5, dan langsung menuju 5 rantai. Jadi ini kita skip
tepat di rantai ketiga dari 5 rantai ini, tengah-tengahnya kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya. Lanjut 5 rantai. Di bagian tengah-tengah dari 5 rantai kita buat 1 SC. Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini memang mengembang ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir, memang seperti ini hasilnya. Lanjut 5 rantai. Menuju di antara tengah-tengah 5 rantai kita buat 1 SC. Nah, kemudian 5 rantai lagi terakhir. Langsung kita skip dan menuju puncak SC pertama yang kita beri penanda. Slip stitch. Ganti warna kembali ke warna pink. Dua rantai. 1 2. Nah, lanjutkan ya sama seperti tadi. Langsung kita menuju rantai ketiga, tepat di tengah-tengah 5 rantai kita buat SC pertama. Nah, jangan lupa penandanya. Kemudian ulangi motif yang bagian yang hijau tadi, 5 rantai. Langsung menuju 5 rantai warna hijau, tepat di tengah-tengah kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan 5 rantai. Dan tepat di tengah-tengah 5 rantai warna hijau kita buat 1 SC. Nah, jadi lanjutkan ya sampai ke akhir putaran. Kemudian nanti langsung kita slip stitch di penanda, ganti kembali warna, dan buat terus hingga tingginya pas ya. Saya berencana membuat tingginya itu sekitar sampai di bagian dekat tutup botol ya. Jadi ini kita tarik, jangan sampai nanti kepanjangan sampai sini ya. Kita tarik bagian rantainya sampai ke ukuran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi karena ini melar, teman-teman harus hati-hati ya. Dan untuk bagian awal akhirnya memang seperti ini. Oke, dan mengembang, tapi tidak usah khawatir, nanti di bagian atasnya kita akan buat tali serut sekalian untuk menggantung botolnya. Nah, ini sudah selesai, saya rasa tingginya sudah cukup. Jadi ini akan saya sesuaikan dulu dengan ukuran botolnya. Nah, ini kita tarik ya, jadi sudah pas seperti ini. Nah, ini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda, slip stitch, dan 1 rantai, putuskan benangnya. Dan benang yang warna pink juga sudah bisa diputuskan. Nah, sudah selesai ya, jadi nanti sisa benangnya tinggal dirapikan. Nah, jadi terlihat mengembang bagian atasnya. Selanjutnya kita akan buat bagian tali serutnya. Nah, untuk tali serutnya saya gunakan benang warna hijau dan 2 helai, jadi 1 kali rajut 2 helai benang ya, seperti ini. Dan hook yang digunakan kita ganti ke yang lebih besar, yaitu hook nomor 5 tulip. Tapi kalau teman-teman ingin membuat talinya lebih kecil, boleh tetap menggunakan hook nomor 3. Nah, untuk bagian talinya pertama kita akan buat awalan slip knot atau awalan rantai. Lebihkan sedikit ya ujungnya untuk kita menjahit nanti. Lalu kita tarik agak sedikit lebar seperti ini. Di bagian slip knot tadi kita akan tarik benang.
Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan di salah satu dulu. Oke, lalu tahan ya simpulnya ini. Tahan dengan jari agar tidak terlepas. Keluarkan hooknya di satu, lewatkan benang di bagian kedua, masukkan kembali hook di bagian satu tadi. Nah, seperti ini. Tarik benang lagi dari bagian satu, tahan bagian satunya, keluarkan hook dari bagian satu, tarik benang melalui bagian kedua, kemudian masuk kembali ke bagian yang pertama. Ulangi terus ya. Tarik benang melalui bagian satu, keluarkan hooknya sambil ditahan, lewatkan benang lagi di bagian kedua, masukkan hook ke bagian satu, tarik benang lagi dari bagian satu, keluarkan hooknya dari bagian satu, tarik benang melalui bagian kedua, masukkan kembali hooknya ke bagian satu. Jadi prosesnya berulang seperti ini. Ini disebut dengan tusukan I-cord. Kalau teman-teman merasa kesulitan untuk melihat bagian pembuatan tali serut seperti ini karena saya menggunakan 2 helai benang untuk sekali rajut, teman-teman boleh cek ya di kolom deskripsi, saya sertakan link pembuatan I-cord yang lebih mudah dengan menggunakan 1 helai benang yang lebih besar. Jadi teman-teman bisa lihat lebih detail cara pembuatan bagian tali serut seperti ini. Jadi ini dilanjutkan terus. Untuk panjang talinya bisa disesuaikan. Nah, hasilnya seperti ini, cukup cantik ya. Sesuaikan saja seukuran lingkaran, boleh panjang kalau teman-teman memang mau. Nah, ini saya buat rasanya sudah cukup ya. Ini mungkin kira-kira sekitar 30 cm. Nah, agar pas sekarang kita masukkan ke bagian jaring yang warna-warna hijau ini. Langsung kita lewatkan saja satu-satu seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, jadi di ujung ini langsung saya rasa sudah cukup. Tapi kalau teman-teman rasa panjangnya kurang, boleh ditambah ya. Jadi ini langsung kita matikan I-cordnya 1 rantai. Putuskan benangnya agak panjang. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk bagian yang ujung ini kita paskan dulu, masukkan botolnya ya, kemudian ini kita tarik. Nah, seperti ini, lalu ini kita ikat 1 kali, diikat 1 kali. Nah, kemudian sisanya yang ujung benang ini akan kita saling jahit ya ke setiap sisi. Masukkan ke bagian jarum. Nah, langsung ke sisi sebelahnya kita jahit berulang-ulang. Usahakan jahitannya rapi dan kuat agar nanti bagian ujung ini tidak terlepas. Nah, tapi buat teman-teman yang kesulitan menjahit kedua ujung ini, setiap bagiannya ini boleh diikat ya, sama saja tidak apa-apa ya. Nah, ini dia yang sudah selesai. Saya sudah buatkan dengan warna yang berbeda. Terlihat cantik ya produknya. Ini bisa dijadikan ide untuk kado dan pajangan. Jadi terlihat lebih manis. Dan teman-teman juga bisa membuat ukurannya lebih besar. Seperti ini yang untuk body scrub ukurannya lebih besar. Nah, jadi tinggal dibuka seperti ini ya, dan dikeluarkan isinya. Jadi teman-teman bisa menggantung ini di kamar mandi agar terlihat lebih menawan ya produknya. Dan ukuran untuk bagian bawahnya ini
Saya lebarkan hingga DC-nya 4 kali, kemudian increase DC. Beda dengan yang kecil ini ya, cuman sampai dengan DC 2 kali increase. Jadi pembesarannya tetap lanjutkan, motif untuk bagian atasnya tidak berpengaruh dan tetap sama. Nah, jadi untuk bagian benang juga teman-teman boleh ganti benangnya dengan benang yang teman-teman inginkan. Dan terakhir, buat yang teman-teman yang berminat untuk membeli produk Scarlett ini, bisa cek di kolom deskripsi, link Instagram dan link Shopee-nya akan saya sertakan. Jadi bisa membeli langsung ke official store-nya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.